ya. Handscoon bersih. Perawat cuci tangan gunakan handphone. Pakai handphone. Nah, ini kan bak steril ya. Ini bak steril ya. Oke, Bu posisinya punten. Kalau misalkan bednya seperti ini agak susah ya. Jadi nanti pasiennya kita gunakan kursi khusus misalkannya untuk menyanggah kaki ya seperti itu. Oke. Nah, Ibu punten diangkat sampai anak. Nah, kita gunakan pelah. Nah, seperti ini. Kalaupun misalkan menggunakan bengkok, adalah apa aja ya, dan nanti sedikitnya. Belum kali kamera. Ada yang buat ya cara mau buat. Oke. Simpan. Ibu punten. Kalau ada bednya, nah, oke cukup lah. Ibunya duduk, misalkan punten nyebut, nah, seperti itu. Dah ya. Kita gunakan yang bangku anulaga jangkung ya. Atau rekan-rekan kebayang nggak bed IGD yang bisa ke depan selonjor. Jadi terukian di sisi kaki nanti kapayun. Oh iya, ya. iya. Itu kan bisa nyaman lah buat pasien gitu kan. Jadi saat tindakan juga di bawahnya menggunakan kursi khusus untuk nampung ini ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita ambil 2 kaset saja. Ngejeletir pinggang saya. Nah, kemudian kita cuci luka. Misalkan area mana tadi kan duriannya? Iya. Nah, kita dahulukan dulu. Misalnya kalau ada balutannya kita buka. Nah, seperti ini. Oke. Terus, kemudian kita beri sabun apa namanya? Sabun cuci luka. Itu saja lah ya. PHMB. Mulai dari bagian luka yang mengalami luka. Nah, seperti ini ya. Jadi digosok. Namun misalkan dia bolong, nah, jadi korek-korek ke dalam, korek-korek gitu kan ya, sampai betul-betul. Kemudian setelah area luka, baru kita ke bagian atas. Jadi masih kurang, ya tambah lagi sabunnya ya. Namun bagian itu kumaha apa? Ya kan salah ya gorowongnya. Kalau misalkan atas nah seperti ini ya. Gangren kumaha apa cenah? Ya sama wayahna. Tangan kita harus menyentuh area yang mengalami luka. Bagian dalam lukanya, jaringan dasar lukanya kita pegang. Perlu diceritain. Pasien dengan kondisi gini sudah neuropati. Oh iya. Ya, dia tidak bisa melakukan kecuali kalau lukanya luka akut pasien misalkan tanpa diabetes mellitus, bukan luka ulkus gitu kan ya, seperti itu. Ya. Oke, kita kembali tadi lukanya luka neuropatik yang di bawah. Nah, ya seperti ini. Kita bersihkan ya ini prinsipnya ya. Kemudian setelah itu kita buka sarung tangan 1. Nah, ya. Kemudian kita irigasi luka. Nah, sambil kita pijit-pijit area luka yang mengalami luka. Terus sampai bersih atau hilang busa di permukaan luka. Pak meureun barasih rarujit, makanya baskomnya harus yang besar. Kan kayak disisih kudu. Bagian laundry. Cukup ya. Oke, setelah itu kita buka handscoon, ganti handscoon yang baru ya.
Ganti handscoon yang baru. Berarti ini sarung tangan yang berapa? 2. Di bawah mungkin yang mijit ini ada cangkul. Ya. Oke. Setelah itu tadi dicuci sudah. Berikutnya adalah keringkan luka, ya. Kita keringkan luka, ya. Nah, mulai dari permukaan luka. Misalkan tadi lukanya anu iya kan ya. Iya. Nah, mulai dari pinggir lukanya. Seperti Dimulai dari pinggir dulu. diusap 1 kali ya, balikin deui terus sampai bagian. Jadi di lebat ke luar gitu kan ya. Sampai betul-betul area luka kering baru nanti kita ke area luar. Nah, seperti ini. Tadi kan bahkan idealnya Prof Suryadi mencuci luka itu harus sampai di atas Mata kaki. mata kaki ya. Namun di mata kaki nanu luka berarti sampai atasnya lagi ya. Mau di nanu luka, ya makin kaluhur deui gitu. Pokoknya ya cuci luka area kaki harapannya walaupun dia cuma sedikit itu sepermukaannya kita bersihkan ya. Kita keringkan ya. Oke, kemudian kita ngambil lagi. Nah, jangan lupa sela-sela jari kakinya juga Bersih. kita keringkan. Nah, seperti ini. Kecuali kalau misalkan dina nanti dina sela jari kaki lagi aya luka ya seperti itu. Pelan-pelan ya sambil kita amati luka. Oke, cukup. Setelah itu kita lakukan debrideman ya. Membuang Jaringan jaringan mati. ya. Kalau tadi kasusnya yang ini berarti mana yang harus dibuang terlebih dahulu? Yang kuning. Kandalna. Iya. Mana teh? Kalus ya. Terus Jadi kalus teh dia bisa tumbuh pada area yang memang mengalami ulkus ya. Di sekitar jaringan lukana. Yang paling mudah malah normal kata Bapak juga di area tumit ya, di tumit omo ayeuna halodo gararing ya. Pakai hand body gak cukup, tapi kalau pada pasien DM ya susah gitu, bukan susah sih. Cepat sekali tumbuhnya apalagi kalau misalkan ada luka ya seperti itu. Kita diberi demang ala guntingna teu aya neng, tapi teu naon lah ya. Biasa lah teu naon. Pas kebayang gunting udah nanya. Iya. Oke, kita simpan misalkan di sini ya. Nah, oke. Buang jaringan yang memang bisa kita buang. Ini kasusnya misalkan yang ini, yang neuropatik yang di bawah. Diseset gitu kan ya, buang, seset. Hati-hati saat melakukan debridement, jangan sampai terjadi perdarahan. Greget ya, keren. Iya hesenya gitu kan ya, hati-hati. Karena nanti kalau misalkan sudah mengalami proses perdarahan, biasanya kita panik gitu kan. Dulu cuma katodel, kakeureut, pembuluh penana misalkan ya. Nah itu hati-hati ya. Kita buang. Nah kemudian setelah itu, misalkan dirasa sudah cukup. Mau misalkan aya jaringan slough-na gitu kan ya, ya kita buang sama ya gunting. Oke cukup, kita buang ya. Ini kita simpan ke bengkok, ada bengkok tadi. Nggak apa-apa lah, di sini aja ya. Nah, setelah itu kita irigasi luka ya. Kita buka satu. Nah, dia kan kotor lamun ayeuna, dia kan bekas apalagi punten lamun anu gedena badag gitu kan ya. Nah, ya kan otomatis kotor gitu kan ya. Dari darah, dari mana. Irigasi luka cukup kita bersihkan area luka ya sampai bagian atasnya ya. Oke cukup. Buang handscoon atau ganti handscoon. Berarti sandung seberapa? 3. Ya seperti itu. Seberapa? 3. Ya. Ganti handscoon guys. Handscoon ke-3. Nah setelah diirigasi kita keringkan kembali. Nanti hujan cukup 2 saja ya rasanya biar ambul ya. Nah keringkan luka. Nah seperti ini ya. Oke. Mulai dari bagian atas, kemudian bagian luka yang tadi sudah diberi demam, kalus-kalusnya sambil kita amati ya. Oke, kemudian setelah jari kakinya juga kita keringkan ya. Buang, ambil lagi yang baru ya. Kemudian kita keringkan sampai betul-betul kering. Amati luka.
ya, jaringan sekitar luka. Otomatis kan kalau tadi sudah dibuang nanti kan kelihatan warna dasar lukanya, pasti setelah diberi demam kan kelihatan, ya. Nah, setelah itu kita amati luka. Pertama, warna dasar lukanya apa? Kemudian misalkan dia terus tinggal ininya merah, ya, merah. Kemudian bau khas ulkusnya setelah dibersihkan masih ada tidak? Kemudian yang ketiga, jaringan sekitar luka ada edema atau tidak, ada epibol atau ada tidak, atau misalkan ada rulet atau tidak, ya. Ada tunneling kecil, ya, misalkan tunneling terowongan gitu kan, ya. Kapitalisasinya bagaimana, ya, seperti itu. Nah, setelah itu ini kan bersih, ya, sudah dikeringkan. Foto luka, ya, foto luka, ibu punten misalkan rada diangkat sampai anak, nah gitu. Untuk apa fungsinya? Dokumentasi. Jadi jangan memfoto luka sebelum dilakukan debridement, ya. Cuci ulah luka, nah, bersihkan. Kalaupun nggak dilakukan debridement, misalkan karena memang misalkan nanti ada kasusnya, cukup difoto setelah dicuci luka. Biar kelihatan apa? Luas lukanya. Nah, setelah itu ukur luas luka, ya. Misalkan dari bagian terpanjang berapa senti, ini sudah diberi nama, misalkan usianya 38 tahun misalkan, ya. Ukur lukanya, 3 cm, ini lebarnya 1 cm, berarti 3 kali 1 3 cm persegi, ya, tulisnya 3 cm. Ini yang penggaris lukanya yang kertas harus sudah diberi nama dari awal, ya. Dan pasiennya kayak harus pasti eta gitu kan, ya, kasih nama, ya, atau kita tulis, ya, seperti itu. Jangan sampai nempel, ya, karena kalau nempel kan pasti khawatirnya kena apa? Foto si ininya juga, si lukanya kan sudah bersih, ya. Oke, setelah itu lakukan apa? Ganti lagi balutan. Mohon maaf. Namanya handscoon, ya, ganti handscoon. Kemudian yang berikutnya apa? Memilih balutan. Ya. Oke, tentukan. Nah, misalkan kalau dia lukanya ada bau, ada yang masih ingat? Yang bubuk itu, Pak. Yang lukanya betadin apa? Apa sih yang bubuk, ya? Iya. Hanya namanya. Iodo soft powder. Iodo soft powder. Oke, misalkan lamun pakai sepatu boleh nggak kita pakai gosok gitu kan? Ya janganlah, ya. Tapi pakai spray saja, ya, spray gitu kan, ya. Ada khususnya. Itu kan untuk luka. Memang bagus di antiseptik gitu kan. Kemudian kalau misalkan kondisinya tadi ada kalus, berarti kita gunakan apa? Dressingnya hidrogel. Hidrogel. Ya. Kalau kalus hidrogel, ya, guys. Kemudian kita poles tipis di sekitar Hidrogel luka, tuh yang biar malu keras. hancur kalau akan automatic debridement, ya. Oke, setelah itu kalau misalkan di pinggir-pinggirnya ada lecet-lecet, luang, boleh kita gunakan metcopazin. Metcopazinnya misalkan yang warna merah atau yang warna hijau. Kalau hijau untuk yang akut, kalau kronik, kalau yang merah untuk yang akut, ya. Setelah itu kita tutup luka, ya. Misalkan nggak ada kasa ini, ya, foam, udahlah pakai kasa saja. Kita tutup dengan Foam dressing. Kasa, ya, atau misalkan dengan foam. Misalkan kalau khawatirnya ada eksudat banyak, kemudian tutup menggunakan plester. Plesternya, mohon maaf saya menunjukkan merek Ipapix, ya kan, ya. Mohon maaf, ya. Nah, setelah itu balut dengan elastone. Nah, ya. Itu terapi apa nanti, Om? Nyaman, bukan nyak. Oke. Nah, jika pasien mengalami edema luka, maka kita gunakan tenso. Bu, puntanya. Nah, kita balut, ya. Misalkan dari pergelangan saja. Nah, sebelum ini juga ada yang bentuk jejaring, namanya elastomul valve, tapi karena tidak ada maka apa?
langsung saja kita gunakan ini. Tong page teuing, kitunya tong kendor teuing gitu kan. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita kunci lagi menggunakan kunci tensor ya. Oke, selesai perawatan luka. Berapa hari sekali? 3. 3 hari sekali. Tapi kalau misalkan eksudatnya ayeuna teh jam seberapa? Jam 10, jam 11 ya. Jam 11. Ternyata jam 4 sore basuh aya rembes nya pokona mah eksudat lah gitunya tapi mah Ganti. ya. Karena mau tidak mau ya kecuali kalau memang pasiennya kira-kira ini bisa besok, ya udah besok aja karena khawatirnya juga akan mengganggu epitalisasi ya seperti itu. Jadi nanti yang paling utama adalah rekan-rekan menentukan dressing. Kemudian kumaha cenapa lamun lukana nu kieu? Mohon maaf. Oke, saya copy dulu. Misalkan nah ya ini. Nah ya ini juga sama ya. Ini kan berarti area tungkaina ya. Sama tangan kita juga wayahna rada di kulit. Mungkin duit ini. Oh tidak mau. Biofilmnya banyak. Cuci lukanya harus betul-betul rada di rada ditekan, dibuang gitu kan. Karena kan di kikis juga nggak mungkin. Ya harapannya nanti si bagian permukaan biofilmnya ya dia kebuang, bukan seperti itu. Atau seperti ini, bolong. Oh itu jari, Yang bawah ini jari sudah aja bolong. di amputasi gitu kan. Bolong. Ini kan kalus. Ya yang bisa buang kita buang. Oke. Nah, ini tunneling. Jadi kita punya di dalam. Ya. Aduh saya kumaha. Ya wayahna bersihkan tapi ulah di kubah-kubah. Penting kita dengan empati lah ya. Di sabunnya kita masukkan gitu kan. Sampai betul-betul dirasakan bahwa eksudatnya hilang atau keluar lah, dibersihkan ya seperti itu. Nah, yang ini ya biasanya ini pada tungkai. Nah, ini sama kita masuk jarinya ke sini. Ya. Jadi kadang berapa handscreen yang biasanya dibutuhkan? Ya minimal 5 ya. Jadi kalau mau karena sakieu mah meureunnya sabaraha hiji meureun dua cukup lah ya, 2 juga ya. Nah, ini stoma ya, stoma yang mengalami infeksi. Pasang stoma misalkan di keluarga gula ya. Kan dia BAB-nya dari ini dari kanker stoma, dari lubang stomanya. Kang Martin menjelaskan ada yang stomanya. Aduh, mantunya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting untuk yang kalau ini mungkin cukup dicuci saja ya. Kemudian kita gunakan metcofazin ya, atau misalkan dengan hidrogel. Dia yang mengalami eritemanya dia melupas lama-lama malu. Tutup pakai kaca ya.